Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pasti udah pernah lihat kecoa atau mungkin tahu kecoa seperti apa dari media sosial. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang kecoa, tapi kita akan membahas tentang kecoa yang berperan sebagai pendeteksi bom. Wow, keren bukan? Tapi sebelum kita membahas, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dede Sobarwati dan teman saya Uki Nupasari. Kecoa merupakan salah satu insekta yang berperan sebagai vektor penyakit yang banyak kita temui dalam rumah, di gedung-gedung, termasuk dalam restoran ataupun rumah makan. Kecoa dapat mengkontaminasi makanan manusia dengan membawa agen berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, seperti diare, demam tipoid, disentri, virus hepatitis A, polio, dan kolera. Nah, selanjutnya ada taksonomi kecoa. Kecoa sendiri berasal dari kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Blattodea, family Blattidae, genus Periplaneta, dan spesies Periplaneta americana. Kecoa memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah kecoa memiliki 3 kaki untuk berjalan. Kecoa terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala atau kaput, bagian dada atau toraks, dan bagian perut atau abdomen. Kecoa bernafas dengan trakea. Karena termasuk hewan insekta, kecoa memiliki sayap di daerah dada pada segmen kedua dan ketiga. Kecoa memiliki sayap yang keras, licin, dan juga tidak berbulu. Alat ekskresi kecoa berupa tubulus Malpighi di dalam posterium saluran pencernaan. Kecoa memiliki warna coklat yang sedikit tua dan berkilau. Kecoa memiliki panjang 10 mm sampai 15 mm. Kecoa memiliki 3 bagian tubuh yang seperti pada awal diungkapkan bahwa kecoa memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, untuk caput atau kepala, pada bagian kepala terdapat mulut yang digunakan untuk mengunyah. Terdapat sepasang mata majemuk yang dapat membedakan gelap dan terang. Sedangkan toraks atau dada, pada bagian ini terdapat 3 pasang kaki dan sepasang sayap yang dapat menyebabkan kecoa bisa terbang dan berlari dengan cepat. Nah, untuk bagian yang ketiga, yaitu bagian perut atau abdomen, pada bagian ini, kecoa merupakan bangunan dan sistem reproduksi. Kecoa akan mengandung telur-telurnya sampai telurnya itu siap untuk menetas. Dari ujung abdomen terdapat sepasang sersi yang berperan sebagai alat indera. Sersi berhubungan langsung dengan kaki melalui ganglia saraf abdomen atau otak sekunder, yang paling penting dalam adaptasi pertahanan. Ada sistem saraf kecoa. Sistem saraf kecoa yaitu dari neuron sensorik. Dari neuron sensorik menyampaikan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Lalu, di neuron motorik menyampaikan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke saraf efektor. Lalu ada gerak refleks. Gerak refleks nanti ada pintas ke sumsum tulang belakang. Lalu ada neuron konektor. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Cara kecoa berkembang biak. Cara berkembang biak kecoa, pertama-tama betina akan bertelur berbentuk kapsul bernama ootheca. Setelah perkembangannya selesai, nimfa atau kecoa muda akan berusaha keluar dari telurnya. Kecoa muda biasanya akan melalui beberapa proses seperti berganti kulit atau molting. Proses ini biasanya dilakukan beberapa kali. Barulah setelahnya akan tumbuh dewasa atau yang bisa disebut proses imago dan memiliki sayap serta antena yang akan berkembang.
Ada siklus hidup kecoa. Siklus hidup kecoa Periplaneta americana kecoa. Siklus hidup kecoa adalah serangga dengan metamorfosis tidak lengkap atau hanya melalui 3 stadia tingkatan perkembangan, yaitu stadia telur, stadia nimfa, dan stadia dewasa yang dapat dibedakan jenis jantan dan betinanya. Periplaneta americana. Siklus hidup kecoa Periplaneta americana kecoa. Stadium telur kecoa membutuhkan waktu 30-40 hari untuk menetas. Telur kecoa tidak diletakkan sendiri-sendiri, melainkan secara berkelompok. Kelompok telur ini dilindungi oleh selaput keras yang disebut kapsul telur atau OTK. Kapsul telur dihasilkan oleh kecoa betina, diletakkan di tempat tersembunyi, kemudian ditetaskan sebagai masa inkubasi telur. Tetapi pada spesies kecoa lainnya, kapsul telur tetap menempel pada ujung abdomen hingga menetas. Jumlah telur maupun masa inkubasinya tiap kapsul telur berbeda menurut spesiesnya. Kecoa adalah satu-satunya hewan yang dapat hidup dalam serangan bom nuklir. Bahkan dikatakan bahwa setelah tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Perang Dunia II lalu, hewan yang masih hidup adalah hewan kecoa. Hal ini disebabkan oleh sel-sel hidup sensitif pada radiasi kecoa sedang membelah. Kecoa membelah pada saat siklus molting, sekitar sekali seminggu. Maka mereka bersifat sensitif pada radiasi hanya sekitar 48 jam atau seperempat minggu. Kemudian salah satu yang menarik adalah hadirnya fakta dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maybuster. Mereka menyebutkan bahwa kecoa baru akan mati saat terkena radiasi 10 kali radiasi yang dibutuhkan untuk membunuh manusia. Kecoa merupakan serangga tingkat tinggi yang memiliki struktur syaraf hampir sama dengan lebah madu. Selain itu, kecoa juga memiliki susunan syaraf yang lebih kompleks dan kemampuan memorinya yang lebih tinggi. Mekanisme kecoa dalam mendeteksi bom dilakukan dengan merespon balik terhadap rangsangan berupa bahan kimia. Rangsangan akan diterima melalui sel sensorik yang diteruskan melalui sel motorik, melalui ganglion-ganglion menuju mushroom body, dan diproses di otak untuk selanjutnya direspon. Bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, khususnya bahan kimia, adalah antena, abdomen belakang, dan maksila atau bagian mulut. Dari ketiga bagian tubuh tersebut, antena yang memiliki kepekaan paling tinggi terhadap partikel kimiawi yang terlepas di udara dari bahan yang ada di bom. Sistem sensor motorik. Sistem sensor motorik yang pertama berada di kepala, dengan 2 antena yang berfungsi sebagai penelaah getaran. Jika sistem penelaah getaran di kaki belakang atau antena di kepala mendapat rangsangan tiba-tiba, reaksinya terjadi hanya dalam waktu 15-20 milidetik atau lebih cepat dari kedipan mata. Jika salah satu sistemnya dipotong atau dimatikan, sistem yang lain masih tetap aktif dan berfungsi. Terbukti dengan kecoa yang kepalanya dipotong, dia masih dapat berjalan dan bergerak ke sana ke sini selama beberapa detik. Mekanisme reaksi kimia. Mekanisme terjadi perubahan-perubahan dalam suatu reaksi kimia, dan kecepatan reaksi dapat diterangkan dengan teori kinetika dan kesetimbangan kimia. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju reaksi suatu reaksi kimia berbanding terbalik terhadap waktu dan berbanding lurus dengan konsentrasi. Hasil percobaan membuktikan hasil reaksi tidak selalu berupa fungsi linear dari konsentrasi zat reaksi. Untuk reaksi di atas, hal ini dapat dinyatakan secara empiris dalam persamaan R sama dengan A kali P kali B kali Q. P dan Q dikenal dengan tingkatan reaksi, P plus Q dikenal sebagai total tingkatan reaksi. Kemudian sensor adalah
peralatan yang digunakan untuk merubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisis dengan rangkaian listrik tertentu. Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing atau merasakan dan menangkap adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk ke bagian input dari transducer sehingga perubahan kapasitas energinya yang ditangkap kemudian dikirim kepada bagian konvektor dari transducer untuk dirubah menjadi energi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.